Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Baik. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya dengan mempelajari materi administrasi pembelajaran infrastruktur jaringan ini, kita mengetahui jaringan dengan kehidupan sehari-hari ya. Contoh misalnya bandwidth, throughput, dan yang lainnya. Dalam setiap hal yang kita lakukan berhubungan dengan algoritma. Jadi pertama-tama kita buka tujuannya dulu. Kemudian saya akan menjelaskan pembelajaran kita. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan konsep dari bandwidth. Karena kita akan mempelajari bandwidth. Lalu kedua, peserta didik dapat menguraikan dasar penyusunan konsep bandwidth. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan cara kerja bandwidth. Langsung saja ya. Kita masuk ke materinya. Saya share screen dulu. Sudah keluar semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Pertama-tama kita belajar bandwidth. Saya buka dulu. Saya zoom dulu. Yaitu pertama adalah bandwidth. Apa sih bandwidth itu? Kalian tahu nggak bandwidth itu apa? Belum tahu. Belum tahu ya? Pak. Baik, karena ini materi awal, jadi jadi kalian belum tahu apa itu bandwidth. Saya jelaskan dulu dari awal. Jadi pada kehidupan kita sehari-hari, dalam berselancar di internet, mencari artikel, download video musik, ataupun file-file yang lainnya di internet, kita sering sekali mengenal istilah bandwidth. Atau ketika kita akan berlangganan koneksi internet, misalnya di Telkom, IndiHome, misalnya, maka ketika kita akan melakukan pemasangan IndiHome, maka yang akan ditanyakan kepada kita adalah kapasitas bandwidth yang akan kita gunakan seperti contohnya 20 Mbps, ada 30 Mbps, dan ada 40 Mbps, dan seterusnya. Yang pertama itu, apa itu bandwidth? Bandwidth adalah ukuran banyak data yang dapat ditransfer dalam satuan waktu bit atau detik, atau yang biasanya disebut bit per second. Maka semakin besar bandwidth sebuah koneksi, maka semakin cepat juga koneksi internet itu. Lalu selanjutnya saya kasih contoh bandwidth sebuah koneksi internet adalah 60 Mbps. Jadi kita kalau membuka jaringan Telkom IndiHome, lalu berlangganan maksudnya, dalam kecepatannya 60 Mbps, artinya koneksi internet tersebut mampu memindahkan maksimal sebanyak 60 juta bit data tiap detiknya. Lalu saya analogikan atau saya contohkan konsep bandwidth itu. Konsep bandwidth itu jalan raya. Jadi sering dijadikan bandwidth itu sebagai lebar jalan raya. Sedangkan data yang masuk ke bandwidth dikenal sebagai kendaraannya. Seperti ini, jalannya itu, lebar jalannya itu bandwidth-nya. Ini adalah bandwidth. Lalu untuk kendaraannya ini, dan ini, itu adalah data.
Artinya, semakin sedikit data yang masuk, maka akan membuat kecepatan semakin lancar. Lalu sebaliknya, jika kendaraan yang melintas jalan raya semakin banyak, tentu akan terjadi macet atau lain sebagainya. Selain itu, semakin besar jalan rayanya ini, yang merah ini, bandwidth-nya itu semakin besar, yang digunakan juga semakin banyak data atau kendaraan yang masuk dan melaluinya. Jadi tidak usah heran apabila bandwidth ini menjadi pertimbangan penting untuk pengguna jaringan internet. Seperti ini ya. Maka bandwidth itu internetnya 1 Mbps, artinya koneksi internet tersebut mampu untuk memindahkan data maksimal sebanyak 1 juta bit data setiap detiknya, setiap second-nya. Kita lanjut. Apa fungsi dari bandwidth? Saya langsung jelaskan saja karena ini materi pertama untuk bandwidth. Yaitu fungsi pertama dari bandwidth yaitu menjadi jalur atau media pengiriman data. Jadi fungsi ini sebagai ukuran media atau jalur pengiriman data yang dimiliki oleh suatu komputer atau jaringan tertentu. Fungsi ini tidak berlaku di semua tempat yang memiliki jaringan komputer, sangat berguna jika berhubungan dengan distribusi jaringan umumnya. Fungsi yang pertama ini digunakan sebagai patokan pengguna untuk memilih provider atau penyedia layanan yang berhubungan dengan koneksi internet semakin. Jadi, maka koneksi internet itu semakin besar bandwidth-nya yang ditawarkan, maka semakin baik pula layanan yang diberikan. Seperti itu. Yang kedua adalah membatasi kecepatan transfer data. Fungsi ini membagi kecepatan transfer data. Kecepatannya itu yang dimiliki dapat didistribusikan secara adil ke seluruh pengguna pembagian ini. Juga untuk membatasi agar pengguna tidak saling berebut bandwidth. Jika tidak dibagi, maka bisa jadi seluruh pendek yang dialokasikan ke jaringan tersebut hanya dipakai oleh satu pengguna saja dan pengguna lainnya tidak mendapatkannya. Jadi semisal pada saat mengunduh file, kalian mengunduh file dari internet kan, pada saat melakukan pengunduhan data besar, jadi kalau kalian mendownload atau mengunduh dari file dari internet dengan data yang cukup besar, tentu saja akan membanjiri jaringan itu. Dengan bandwidth ini kita dapat dibatasi kecepatan transfer data. Jadi nggak berpengaruh ke pengguna lain atau akan memperlambat, bahkan tidak ada koneksi sama sekali yang melakukan pengukuran. Yang ketiga, fungsi bandwidth adalah membatasi jumlah data yang dapat ditransfer. Jadi besar data yang dapat diakses atau diunduh dari internet bertujuan untuk mengurangi traffic yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. 3 itu adalah fungsi dari bandwidth. Selanjutnya adalah jenis-jenis bandwidth. Sebelumnya sampai sini kalian paham tidak? Untuk Dennis dan Haji Ramadan? Paham, Pak. Sepertinya ngantuk atau gimana? Sudah paham, Pak? Baik. Saya lanjutkan. Jenis-jenis dari bandwidth. Jenisnya itu ada 2. Saya jelaskan dulu. Yang pertama yaitu adalah bandwidth analog. Bandwidth analog fungsinya sama seperti bandwidth digital, yaitu yang kedua itu yang membedakan hitungannya menggunakan hertz. Jadi bandwidth analog ini menggunakan hertz ya. Untuk yang menggunakan bandwidth digital, menggunakan satuan hitungnya menggunakan bit per second. Bandwidth ini mengirimkan sinyal secara digital baik melalui saluran kabel maupun nirkabel. Ayo kita masuk ke cara bandwidth. Cara kerja bandwidth maksud saya.
Langsung saja, seperti ini analogi dari sebuah cara kerja dari bandwidth. Ini adalah WiFi, ada kabelnya, ada ISP atau providernya itu, lalu ada Ethernet-nya. Nah, yang bandwidth-nya itu mengatur kecepatannya dari provider itu sendiri. Jadi, mengenal bandwidth sebagai suatu hal yang penting dalam suatu jaringan, maka semua aktivitas proses pengiriman data maupun transfer sangat membutuhkan kehadiran bandwidth ini. Meskipun begitu, tahukah kalian itu bagaimana cara kerja dari bandwidth? Seperti yang sudah dituliskan, kalau untuk cara kerja bandwidth sendiri sebenarnya masih berkaitan dengan ketiga fungsi di atas ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Besar kapasitas bandwidth pada jaringan komunikasi sangat memberikan pengaruh terhadap kinerja jaringan tersebut. Namun, apabila pada saat prosesnya terjadi beberapa gangguan, maka ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, yaitu seperti paket loss, latensi, atau bahkan bisa jadi dari faktor bandwidth itu sendiri. Nah, sebelumnya maaf, ini baterai laptop saya habis. Sebentar. Baik, saya lanjutkan. Banyak orang itu mengenal bandwidth sebagai suatu komponen yang berperan penting dalam pengiriman data pada suatu jaringan. Yang perlu diperhatikan jika kalian memilih provider itu bahwa besar kapasitas dari bandwidth penting demi kelancaran dari proses pengiriman data tersebut. Sebagai contohnya, apabila kalian itu mengunggah atau mengunduh file, saya sudah jelaskan tadi bahwa jika mengunduh file yang besar dalam jumlah yang banyak, itu kapasitas dari bandwidth juga semakin cepat habis maksud saya. Jadi bandwidth itu sangat penting ya. Seperti itu bandwidth, cara kerja dari bandwidth. Sudah, itu saja dari saya materinya dari bandwidth ya. Ini semua saya jelaskan dasarnya dulu. Untuk selanjutnya kita lanjutkan minggu depan karena waktu kita tidak banyak. Gitu. Untuk kesimpulan ya, kalian bisa catat kesimpulannya dari materi ini. Bandwidth adalah ukuran banyak data yang dapat ditransfer dalam satuan waktu bit atau detik, atau biasanya yang disebut bit per second. Lalu fungsi bandwidth ada 3, menjadi jalur atau media pengiriman data, kedua membatasi kecepatan transfer data, ketiga membatasi jumlah data yang dapat ditransfer. Lalu untuk jenis-jenis bandwidth ada 2, bandwidth analog dan bandwidth digital. Untuk analog itu menggunakan hertz, satuan hitungnya itu tadi, satuan hitungnya ya. Untuk hertz ya, itu tadi analog menggunakan hertz, untuk digital menggunakan bit per second. Lalu kesimpulannya itu saja sih. Untuk selanjutnya kalian kesimpulannya itu kembangkan sendiri ya. Itu saja, saya itu cuman kasih garis besar. Untuk selanjutnya, saya mau memberi tugas, nanti saya share ke grup WA, tugas atau kuis ya. Sepertinya tugas saja. Kita saya kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakan tugasnya. Nanti saya share. Untuk materi ini saya share juga. Nanti tugasnya tidak banyak, cuman 10 soal. Itu saja ya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya, kalian mempelajari tentang materi LAN. Kemudian jangan lupa kalian mencari informasi dari berbagai sumber, buku maupun internet.
Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Udah cukup? Cukup sekian ya materinya mengenai materi administrasi infrastruktur jaringan tentang bandwidth. Besoknya kita lanjut. Itu saja. Untuk segala pertanyaan maupun hal yang lain bisa didiskusikan ya, karena waktu kita tidak banyak mengenai kita pada pembelajaran hari ini. Silahkan dikirim WhatsApp untuk pertanyaannya, nanti saya kirim jawabannya. Terima kasih menyimak videonya, telah menyimak materi saya yang saya berikan. Semoga setelah semuanya ini baik karena pandemi ini, selalu jaga kesehatan buat kalian, tetap di rumah, jauhi kerumunan, perbanyak minum air putih, dan makanan-makanan bergizi ya, untuk kalian semua, karena di masa pandemi ini kita harus menjaga diri. Iya, Pak. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik.